Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kitab Taharah, kitab yang pertama, bab yang ke-148. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. اقرأ الحديث. Hadis nomor 239. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن عاصم قال: حاء وأخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول: دعي لي، وأقول أنا: دع لي. قال سويد: يبادرني وأبادره فأقول: دع لي دع لي. Bab yang ke-148, kata An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, ar-rukhsatu fi dhalika. Rukhsah pada perkara tersebut. Rukhsah adalah keringanan, ya. Pada perkara tersebut. Ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu bab larangan dari mandi menggunakan sisa air. Orang yang mandi junub, sisa air yang dipakai untuk mandi junub dilarang mandi menggunakan sisa air tersebut. Ya. Kemudian di sini adalah keringanan, maksudnya kelonggaran, berarti diperbolehkan. Larangannya bukanlah larangan yang tegas, bukanlah larangan yang keras, bukan larangan yang
yang mutlak, tidak ada pengecualian dan tidak ada pengecualian dan tidak ada pembolehannya. Justru An-Nasa'i rahimahullahu taala mengisyaratkan adanya indikasi boleh mandi menggunakan air yang tersisa di bejana yang sebelumnya digunakan oleh orang untuk mandi junub. Maksudnya oleh pasangan, ya, oleh pasangan baik istri maupun suami. Dibawakan oleh Imam Nasa'i di sini hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Ia bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kata Aisyah adalah saya mandi bersama atau mandi dan Rasulullah SAW dari satu bejana. Maksudnya menggunakan air yang ada di dalam satu bejana dan mereka mandi bersama. Mereka mandi bersama. Yang menunjukkan bahwa mereka mandi bersama adalah ungkapan Aisyah setelahnya, yubadiruni wa ubadiruhu. Dia berusaha mendahului saya dan saya pun juga. Jadi saling cepat-cepatan, saling dahulu mendahului antara Nabi dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Konsekuensinya ketika dia lebih dahulu, maka yang tersisa dari air digunakan pula oleh Nabi untuk mandi. Kalau Nabi lebih dahulu mengambil air, berarti yang tersisa dipakai pula oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini adalah indikasi larangan yang sebelumnya itu bukan larangan yang tegas, bukanlah larangan yang keras yang benar-benar tidak dibolehkan melanggarnya. Justru di sini Nabi SAW mandi bersama, mengambil airnya saling dahulu mendahului. Kalau Nabi dahulu berarti yang di dalamnya sisa mandi Nabi yang dalam bejana, dan Aisyah mengambilnya pula. Ketika Aisyah yang duluan mengambil, berarti yang tersisa di dalam bejana juga sisanya Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi mengambilnya untuk mandi junub. Ya. Nah, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha, hatta yaqul, sampai-sampai Nabi berkata, da'ili. Kata Nabi, sisakan untukku, jangan habiskan. Ya, ini menunjukkan bahwa ukuran yang dijelaskan pada riwayat-riwayat sebelumnya, ukuran airnya yang seukuran qadah atau untuk dua kali lipat untuk air yang bisa digunakan oleh dua orang mandi. Cuma tidak terlalu banyak lebihnya. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau berlebih-lebihan salah satu dari mereka, yang kedua kekurangan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, da'ili wa aqulu ana da'li. Ya. Nabi mengatakan sisakan untukku, dan Aisyah juga mengingatkan kepada Nabi, sisakan untukku. Qala Suwaid adalah salah seorang perawi dari dua orang gurunya Imam Nasa'i di sini. Nasa'i rahimahullahu taala di dalam sanad ini memiliki atau mengambil dari dua orang guru. Yang pertama Muhammad ibn Bashar, yang kedua Suwaid ibn Nasr. Gurunya yang kedua yaitu Suwaid ibn Nasr mengatakan, yubadiruni wa ubadiruhu fa aqulu da'li. Dia mendahului saya dan saya pun mendahuluinya, kata Aisyah, dan saya mengatakan kepada beliau, sisakan untukku. Ya, maksudnya air yang ada di dalam bejana. Inilah hadis yang dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah untuk dijadikan dalil bahwa sebenarnya tidak ada mengapa atau tidak mengapa memakai air yang tersisa dari mandi junubnya orang lain. Misalnya dalam hal ini adalah pasangan suami istri. Ya.
dengan peristiwa yang tadi, Nabi SAW memang mandi berdua, cuma kan ketika Nabi mengambil duluan, yang di dalam bejana itu sisa Nabi. Ketika Aisyah mengambil air duluan, yang di dalamnya juga sisa Aisyah, dan ini menunjukkan bolehnya, ya, bolehnya mandi di dalam satu bejana berdua, mandi bersama, berebut-rebutan, dan saling cepat-cepatan dan seterusnya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwa hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan salah satu dari tuntunan menjaga keharmonisan pasangan suami istri, yaitu mandi berdua. Bayangkan bahwa karena sebagian orang merasa karena sudah tua tidak lagi layak mandi bersama. Nabi SAW saat ini mandi bersama Aisyah, umurnya sudah di atas, sudah mendekati, bisa jadi mendekati 60 atau bahkan lebih di atas, atau di atas 60 tahun. Ya, mendekati 60 atau di atas 60 tahun beliau mandi bersama istrinya Aisyah Ummul Mukminin. Dan seperti yang telah kita dapatkan pada riwayat-riwayat sebelumnya, Nabi juga mandi bersama Ummu Salamah dan bibinya Abdullah bin Abbas, ya, istri Nabi SAW, sebagaimana hadis Maimunah, hadis bin Abbas bahwa bibinya Maimunah berkata bahwa beliau mandi bersama Nabi SAW. Jadi ini tuntunan dan perlu menjadi sesuatu yang diterapkan oleh pasangan suami istri berapapun usianya, karena sebagian mengatakan awal-awal menikah atau ketika masih muda, tetapi kalau sudah punya cucu, sudah merasa tua, tidak layak lagi untuk mandi bersama, dan bahkan berpegangan tangan pun menjadi sesuatu yang merasa tidak pantas. Ada sebagian orang tua, dahulu saya mendengar kata-kata sebagian nenek-nenek ketika melihat ada pasangan kakek nenek yang lain tidur masih satu kamar. Ya. Kata nenek-nenek ini, sudah tua kok masih satu kamar. Ya. Sudah tua kok masih satu kamar. Merasa itu bukan tidak layak lagi untuk dilakukan, padahal inilah saat-saatnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena yang lainnya mungkin sudah tidak lagi, tetapi dalam berpegangan tangan, tidur satu kamar, tidur di atas satu kasur, ini yang mungkin bisa dilakukan kalau usia sudah tua. Dan di musim haji kita melihat hal ini luar biasa, ya. Di antara sebagian jemaah haji ada yang susah memegang tangan istrinya, ya, untuk membimbing istrinya. Berat sekali mungkin karena tidak biasa di kampung halamannya, maka ketika istrinya yang seharusnya dibimbing, dipegang tangannya, tapi dia tidak mau memegangnya. Istrinya pun merasa canggung untuk memegang tangan suaminya. Tetapi ada di sebuah negara, ya, dari salah satu negara Islam, itu subhanallah, ya, luar biasa pemandangan ini kita lihat dan kita jadikan sebagai inspirasi. Mereka sudah tua-tua, tetapi tetap kemana-mana pegangan tangan. Ya, dari hotel ke masjid pegangan tangan, dari masjid ke hotel pegangan tangan, pergi berbelanja pegangan tangan. Ya, kita sampaikan ini kesempatan untuk kembali memupuk keharmonisan. Dan Nabi SAW ajarkan ini. Ya. Ini bukan perkara yang biasa, tapi ini merupakan tuntunan dari Nabi SAW. Kita lanjutkan bab yang ke-149. الطريق الثاني أعلى من الأول. سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن عاصم. عبد الله عن عاصم عن معاذة. هذا أطول من الأول. لأن بين النسائي وعاصم 3 أشخاص.
محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبة عاصم Iya. بن سليمان الأحول. Ya, perbedaan jalur yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama antara Imam Nasa'i sampai kepada Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, ya. Gurunya Muhammad bin Bashar, kemudian Muhammad bin Munkadir, Muhammad bin Ja'far al-Muwaqqab bil Gundar, kemudian Syu'bah bin Hajjaj, 3 orang ya antara Imam Nasa'i dengan Asim al-Ahwal. Di jalur kedua dari antara Imam Nasa'i dengan Asim, Suwaid bin Nasr dan Abdullah, 2. Berarti lebih pendek jalur yang kedua. Lebih pendek jalur yang kedua. Yang pertama 3 orang perantara antara An-Nasa'i dengan Asim. Sementara jalur yang kedua hanya 2 orang saja. Suwaid bin Nasr dan Abdullah saja. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Kemudian dari Asim kepada Aisyah sama. Ya. Mu'adzah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bab ke 149. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. Nasa'i rahimahullahu taala mengatakan bab penjelasan tentang mandi di dalam baskom yang digunakan untuk mengadon roti. Al-qas'ah semacam baskom allati yu'janu fiha, yang digunakan untuk mengadon. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Asal di dalamnya masih tidak ada lagi adonannya. Kalau masih ada adonannya, ada air, tentu mandi tepung, bukan mandi air. Tapi ini baskom, wadah yang digunakan untuk mengadon, kemudian bisa pula untuk digunakan untuk tempat air yang airnya digunakan untuk mandi. Ya. Hadisnya 240. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. Hadis Ummu Hani bintu Abi Talib. Ummu Hani saudari Ali bin Abi Talib, bahwa Ummu Hani meriwayatkan bahwa Nabi SAW mandi bersama istrinya Maimunah. Ya. Nabi SAW mandi bersama istrinya Maimunah radhiyallahu anha min ina'in wahidin. Ya, dari satu bejana fi qas'atin fiha atharul ajin. Yang air satu bejana itu diletakkan di baskom yang mana pada baskom itu masih ada bekas-bekas adonan. Masih ada putih-putih tepung yang masih yang lengket ya. Di bejana tersebut, mungkin bagian luarnya atau bagian atasnya. Kalaupun ada di bagian dalamnya, adonan bukanlah najis. Ya. Bekas adonan bukanlah najis. Dan ini menunjukkan bahwa boleh menggunakan benda tersebut untuk tempat air yang digunakan untuk mandi junub, dan keberadaan adonan tersebut tidak berpengaruh apa-apa kepada kesahan mandi junubnya. Karena adonan roti bukanlah najis. والله أعلم. السندي يقول وقوله فيها أثر العجين يدل على أن الظاهر القليل لا يخرج من الماء عن الطهورية. ماذا قال؟ قوله فيها أثر العجين يدل على أن الظاهر القليل لا يخرج من الماء عن الطهورية. أن الظاهر القليل لا يخرج.
An-Nasa'i memberikan ulasan ketika Ummu Hani bercerita bahawa di baskom yang digunakan oleh Nabi sebagai tempat air untuk mandi junub bersama istrinya Maimunah ada bekas-bekas adonan. Kata beliau, ya dullu ala anna zahir al-qalil, bahawa menunjukkan bahawa sesuatu yang sedikit, bekas yang tampak tetapi sedikit, tidaklah mengeluarkan air dari sifat kesuciannya yang suci mensucikan. Ya, wallahu alam, adonan tidaklah najis, banyak atau sedikitnya tidak berpengaruh. Ya. Adonan, kecuali kalau memang isi semuanya adonan, ya bisa jadi tidak layak. Dia sifat tahuriyahnya, ya sifat tahir mutahhir. Walaupun dia misalnya airnya satu baskom, tetapi sudah putih oleh adonan, ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, walaupun dia suci, cuma tidak mensucikan. Dia air adonan, bukan air mandi lagi, air adonan. Ya. Di sini Nasa'i Sindi mengatakan bekas yang tampak dari adonan yang sedikit itu tidak berpengaruh kepada sifat tahuriyah airnya. Tahuriyah maksudnya tahir mutahhir. Tahuriyah itu tahur, yaitu suci mensucikan. Karena pembagian air kan ada yang suci mensucikan. Ini sifat semua air, air hujan, air laut, air sumur, air sungai, ini suci mensucikan. Dan ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air teh, air kopi, air susu, termasuk air adonan tadi. Ya, kalau tak separohnya isinya adonan, kemudian kalau ketika diciduk dengan gayung berubah air warnanya semua berwarna putih, nah ini tidak lagi suci mensucikan. Adapun bekas yang sedikit yang nempel di dinding baskom, ya, dan tidak berpengaruh kepada warna, ini tidaklah menghapus status tahir mutahhir atau tahur pada air tersebut menurut penuturan As-Sindi rahimahullahu taala. Ya. Bab berikutnya 150. Qala rahimahullahu taala babu dzikri tarkil mar'ati naqd dhafri ra'siha 'inda ightisaliha min al-janabah. Nasa'i membuatkan bunyi bab penjelasan tentang wanita tidak menjalin rambutnya ketika mandi dari junub. Maksudnya asalnya membuka jalinan, ya. Membuka jalinan, sekarang tidak membuka. Boleh apa tidak? Boleh, kedua-duanya boleh. Boleh membuka, dan ini sangat dianjurkan ketika hendak mandi junub, rambutnya yang awalnya dijalin dibuka. Ya. Dan boleh tidak membukanya, seperti di sini. Tarkul mar'ati naqda dhafri ra'siha, penjelasan wanita meninggalkan membuka jalinan kepalanya, masuk rambutnya ketika mandi junub. Ya. Perihal perempuan yang tidak perlu melepaskan kepangan rambut kepalanya ketika mandi junub. Jawabannya boleh. Ya. Hadis 241. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء
ثم تفيضين على جسدك. Ini secara tidak langsung adalah tuntunan mandi junub wanita yang memiliki rambut panjang kemudian menjalinnya. Apakah perlu ia membuka jalinannya atau cukup menyiramkan air ke kepalanya dan sisa dari badannya? Maka jawabannya boleh tanpa membuka jalinan rambutnya, dia mandi junub seperti yang dijelaskan oleh Nabi di sini. Dan hadisnya hadis Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallam, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, saya wanita yang mengikat jalinan rambut saya. Ya. Afa anquduha inda ghasliha minal janabah, apakah saya mesti membuka jalinan tersebut ketika mandi junub? Itu pertanyaan beliau. Qal, jawaban Nabi, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin min ma. Sesungguhnya cukup bagimu untuk menyiramkan ke kepalamu 3 kali siraman air. Ya, disiramkan walaupun masih terjalin, siramkan 3 kali. Nanti airnya akan meresap di kepalanya tentu, kemudian di celah-celah jalinan rambutnya. Ya. Dan akan membasahi rambutnya semua. Menyirami 3 kali, kemudian setelah itu summa tufidina ala jasadiki, kemudian engkau sirami semua badanmu dengan air. Selesai mandi junub. Ya, karena definisi mandi junub adalah membasahi seluruh badan dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Tanpa ada yang tidak terkena oleh air. Semuanya dibasahi dengan air dengan niat mengangkat hadas. Dengan niat mengangkat hadas. Maka ketika mencebur ke dalam air sungai, ke dalam sungai, ke dalam danau misalnya, dengan niat mengangkat hadas kemudian menggosok-gosok badan dalam ketika menyelam tersebut, maka sudah selesai mandi junubnya. Ya. Selesai mandi junubnya. Di sini terkait dengan wanita yang memiliki jalinan rambut yang panjang kemudian dijalin, tidak perlu dia membuka jalinannya. Ya. Terkadang wanita berpikir bahwa mesti dibuka. Nanti ketika selesai mandi, dia susah-susah kembali menjalinnya. Ya. Padahal boleh, walaupun memang bagi wanita yang mandi junub merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman sekedar menyiramkan air ke kepala tanpa membuka jalinan rambut. Ya, walaupun ya, Nabi SAW mengisyaratkan boleh tanpa membuka jalinan rambut tersebut. Wabillahi taufik. Ya. Hadis ini tuntunan mandi junubnya wanita yang memiliki rambut panjang dan menjalinnya. Dia tidak perlu membuka dan setelah menyiram 3 kali kepalanya sehingga basah kepala dan rambutnya semua yang dijalin, kemudian barulah dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Tsumma tufidina ala jasadiki, menyirami semua badan dengan air. Wallahu a'lam. Bab 151. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. Bab zikril amri bidzalik. Bab perintah untuk membuka jalinan. Kalau tadi membiarkan untuk mandi junub, tidak perlu membuka jalinan rambut bagi wanita. Sekarang justru disuruh zikrul amri bidzalik, penjelasan tentang adanya perintah untuk membuka jalinan
Bagi siapa? Lil haidhi, bagi seorang wanita yang haid, indal ightisal, ketika mandi untuk ihram. Ya. Ketika wanita haid mandi untuk ihram, kebetulannya sampai di miqat dia suci. Ya. Sampai di miqat dia suci, maka dia mesti ketika mandi ihram atau mandi suci untuk membuka jalinan, mesti membuka jalinan rambutnya. Atau meskipun dia belum suci dan dia mandi untuk ihram, jalinan rambut yang sudah terikat tersebut dibuka untuk mandi ihram. Ya, untuk mandi ihram. Ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, wanita yang baru suci dari haidnya dan sekarang hendak ihram dan dia mau mandi, maka jalinan rambutnya mesti dibuka. Yang kedua, dia belum suci, cuma mau ihram. Dan di antara sunnah ihram adalah bersih-bersih dan mandi, maka mandinya juga disuruh untuk membuka jalinan rambutnya. Wallahu a'lam. Hadis 242. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dibawakan oleh An-Nasa'i di sini bahwa beliau bercerita, Aisyah, kharajna ma'a Rasulillah SAW ama hajjatil wada'. Kami berangkat bersama Nabi pada tahun haji wada. Maksudnya berangkat ke Makkah untuk haji. Kata Aisyah, fa ahlaltu bil umrah. Awalnya saya berniat apa? Umrah. Jadi Nabi Aisyah dan yang lain-lainnya selain dari yang menggiring hewan ternak dari Madinah, itu semua niatnya adalah umrah. Ya. Fa ahlaltu bil umrah. Saya berniat umrah. Maksudnya pertama, ini maksudnya adalah tamattu'. Umrah duluan baru nanti haji. Terpisah antara umrah dengan haji. Ini yang dimaksud oleh Aisyah bahwa pertama kali niatnya adalah umrah. Faqadimtu Makkah. Dan sampailah saya ke Mekah. Dalam perjalanan tersebut yang niatnya adalah umrah, wa ana haidun. Ketika tiba di Mekah itu saya haid. Ya, berarti tidak bisa melanjutkan umrahnya. Karena tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ya. Falam atuf bil baiti wala bainas safa wal marwah. Saya tidak tawaf dan juga tidak sa'i. Karena apa? Karena haid. Fasyakautu dzalika ila Rasulillah SAW. Saya kadukan ini kepada Nabi SAW. Faqal, kata Nabi, unqudi ra'saki. Lepaskan kepalamu atau lepaskan jalinan rambutmu. Wamtashiti, sisirlah. Ya. Wa ahilli bil haji, dan rubahlah ihlalmu untuk haji. Maksudnya apa? Niat yang pertama itu umrah dibalikkan, dirubah menjadi niat haji. Maksudnya adalah qiran. Adalah qiran, menggabungkan antara umrah dengan haji. Ini yang diriwayatkan oleh para ulama bahwa Aisyah
radhiyallahu anha ketika itu hajinya qiran. Niat umrah yang terpisah itu di-cancel karena tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i lantaran haid, maka langsung menggabungkan niatnya kepada haji. Sehingga dia tidak perlu lagi apa? Tawaf dan sa'i. Ya. Untuk ketika sampai di Mekah dia tidak perlu lagi tawaf dan sa'i karena nanti orang yang qiran itu ibadahnya sama dengan ifrad. Tawafnya satu, sa'inya satu. Ya. Tawafnya satu kali, sa'inya satu kali untuk ibadah umrah dan haji. Ya, untuk ibadah umrah dan haji. Maka Aisyah radhiyallahu anha diperintah oleh Nabi untuk berihlal atau memasukkan niat haji ke dalam ibadahnya. Wada'il umrah, dan tinggalkanlah niat umrah tersendiri itu. Artinya tidak lagi niatnya tamattu'. Fa fa'altu, maka saya pun melakukan suruhan Nabi atau perintah Nabi. Ini cerita Aisyah radhiyallahu anha, dan dalil dari hadis ini bahwa Nabi menyuruh Aisyah untuk melepaskan jalinan rambutnya. Ada satu catatan yang mungkin belum kita sampaikan, bahwa wanita-wanita sahabat yang berambut panjang asalnya mereka menjalin. Ya. Menjalin, bukan menyanggul. Ya. Dan bahkan tidak dibenarkan menyanggul, meletakkan di atas kepala. Tuntunannya seperti yang diceritakan dari wanita-wanita sahabat, yaitu menjalin. Ya, menjalin rambut tersebut. Nabi SAW perintahkan Aisyah untuk melepaskan jalinan rambutnya, kemudian menyisir, merapikan, kemudian merubah niat umrah yang terpisah sendiri itu menjadi niat haji. Kemudian Aisyah pun melakukannya. Falamma qadayna al-hajja, kata Aisyah melanjutkan, setelah selesai ibadah haji, arsalani, Nabi SAW mengutus saya bersama ma'a Abdurrahman bin Abi Bakrin, bersama Abdurrahman bin Abi Bakar, ila Tan'im, menuju Tan'im. Tan'im ini adalah tanah halal. Ya. Tan'im adalah tanah halal yang terdekat dengan Ka'bah. Ya. Tanah halal yang paling dekat dengan Ka'bah, yang sekarang dikenal dengan Masjid Aisyah. Ya, dikenal tempat itu dengan Masjid Aisyah karena di situ dibangun masjid, dinamakan dengan Aisyah karena peristiwa ini. Aisyah radhiyallahu anha diperintah oleh Nabi SAW untuk ke sana bersama saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk berniat umrah. Fa'tamartu, dan saya pun melakukan ibadah umrah. Inilah umrah Aisyah radhiyallahu anha yang ia lakukan setelah haji. Nah, umrah Aisyah umrah setelah haji. Maksudnya umrah terpisah, umrah tersendiri. Dilakukan oleh Aisyah kapan? Sebelum atau setelah? Setelah haji. Ya. Dan tidak ada seorang pun selain Aisyah, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan yang sama. Tidak ada. Dan Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi ke Tan'im ini karena setelah meminta-minta. Ya. Setelah nyinyir meminta-minta kepada Nabi, izinkan saya umrah, izinkan saya umrah. Dan Nabi SAW pertama diam saja, terus diam saja, terus diam saja. Akhirnya Nabi SAW, ya sudah, pergilah. Apa tujuannya ini? Menenangkan, menenteramkan, membuat hati Aisyah terobati. Ya. Tatminan li khatiriha, kata para ulama, untuk memberikan ketenangan, menenangkan. Nanti kalau pulang ke Madinah perjalanan panjang, hatinya sudah puas.
tidak menggerutu-gerutu juga lagi. Ya. Tidak menggerutu-gerutu. Karena kalau Nabi tidak izinkan, pulangnya Aisyah ketika itu benar-benar perjalanan pulang yang melelahkan. Padahal setelah lelah, setelah letih-letih umrah dan haji itu kan jihadnya wanita. Setelah berjihad pulang, hati tidak puas. Dan dia meminta-minta bukan 1-2 kali kepada Nabi. Ya. Kemudian yang menjadi dalil bahwa ini tidaklah utama, bukan tidak tahu para sahabat yang lain. Sahabat-sahabat wanita yang lain bukan juga tidak tahu. Dari yang berangkat dari Madinah, mereka semua tahu. Ya. Dan yang sangat menekankan bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar yang menemani Aisyah ke Tan'im, masuk ke tanah halal, kemudian menemaninya tawaf, menemaninya sa'i, tidak umrah dia. Ya. Tidak ikut umrah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para ulama mengatakan tidak ada keutamaan melakukan umrah setelah haji. Bagi siapapun juga, tidak ada keutamaan. Andai ada keutamaannya, tidak akan mungkin Nabi tidak menganjurkan. Karena mereka yang berangkat haji itu bisa jadi keadaannya sama dengan kita sekarang ini. Haji 1 kali dan tidak ada harapan lagi datang ke Mekah. Ya. Kecil kemungkinan berangkat ke Mekah lagi. Kemudian Abdurrahman yang bersama Aisyah juga tidak ikut umrah. Padahal dia tinggal niat saja. Amalannya sama. Tinggal niat saja. Tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu tidak utama, tidak afdal. Ya, tidak afdal dan tidak utama. Kemudian para ulama mengatakan bila ada wanita yang kondisinya seperti Aisyah, ya, maka dibenarkan untuk umrah setelah haji. Ya, dibenarkan untuk umrah setelah haji. Dan para masyayikh kita atau sebagian dari mereka ketika ditanya tentang hukum umrah setelah haji bagi orang yang datang haji itu saja sudah bertahun-tahun menabung, dan ketika tiba di Mekah teringat olehnya orang tuanya, teringat olehnya emaknya, ibunya. Bagaimana hukumnya kalau saya mengumrahkan ayah dan ibu saya? Sebagian mereka mengatakan silahkan, untuk memberikan kepuasan, ketenangan, kebahagiaan baginya. Ya, tetapi sama sekali mereka tidak pernah membahas dianjurkan. Ya. Bila ditanya dan melihat kondisi yang bertanya, mereka pasti menjawab silakan. Tapi bila membaparkan pembahasan, dianjurkan orang-orang yang sudah umrah sudah haji untuk umrah kembali, tidak ada para ulama menjelaskan ini. Tidak ada sama sekali. Tidak ada pembahasan. Setelah kejadian Aisyah sampai hari ini kan sudah melewati sekian banyak para ulama yang ilmunya luas, tapi maka tidak ada yang menganjurkannya. Ya. Nabi juga tidak menyuruh para sahabat wanita yang lain melakukan. Ikut tak kalian dengan Aisyah? Kemana ya Rasulullah? Aisyah sekarang pergi umrah. Tidak ada Nabi mengatakan demikian. Nabi hanya memerintahkan Abdurrahman untuk menemani, bukan untuk ikut umrah. Wanita-wanita sahabat yang lain juga tidak ada disuruh oleh Nabi mengikuti rombonganlah kalian. Tidak ada. Ya. Nah, ini yang perlu kita catat tentang peristiwa umrahnya Aisyah. Kata Nabi, faqal hadhihi makanu umratiki. Inilah sebagai ganti dari umrahmu yang tak jadi karena haid. Ini gantinya. Sebenarnya kata para ulama, Aisyah itu pulang sudah bawa umrah dan haji. Bawa pahala umrah dan haji. Cuma amalannya satu. Ya. Qiran itu kan niat umrah dan haji dengan amalan yang satu. Ya. Tawaf 1 kali, sa'i 1 kali. Cuma niatnya umrah dan haji. Bedanya antara qiran dengan tamattu umrah sendiri, haji sendiri. Dipisah oleh tahallul. Ya. Ini yang diinginkan oleh Aisyah. Dia susah-susah umrah dengan perbuatan sendiri.
dan susah-susah haji dengan amalan sendiri. Ini yang diinginkannya. Dia tidak mau walaupun niatnya 2, tetapi amalannya 1 dia tidak mau. Ini menunjukkan ketamakan mereka untuk beribadah. Ya. Semangatnya mereka untuk banyak melakukan ketaatan. Dan ini pelajaran dan inspirasi bagi wanita-wanita muslimah. Mencontoh ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah membawakan hadis ini, Abu Abdurrahman An-Nasa'i memberikan ulasan. Qala Abu Abdurrahman itu Nasa'i, hadza haditsun gharib. Ini hadis yang gharib min hadis Malikin dari jalur Malik bin Anas an Hisham bin Urwah dari Hisham bin Urwah, lam yarwihi ahadun illa Ashhab. Tidak ada seorang pun meriwayatkan hadis ini kecuali Ashhab. Ini menunjukkan gharibnya artinya apa? Sendiri, satu jalurnya, tidak ada yang lain. Bukan berarti aneh. Maksud gharib di sini adalah satu saja jalurnya, yaitu Ashhab dari Malik, dari Hisham bin Urwah dan seterusnya sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Adapun yang berkenaan dengan perintah untuk membuka jalinan rambut itu dari perintah Nabi kepada Aisyah yang hendak haji untuk mandi kembali dan melepas jalinan rambutnya. Wallahu a'lam. Satu bab lagi, bab ke-152. قال رحمه الله تعالى ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. Ini tuntunan yang umumnya. Ya. Orang yang berwudu juga diperintah untuk membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana. Ya, ketika untuk mengambil air itu yang digunakan tangan bukan gayung. Ya. Kita berwudu atau mandi junub dari bejana, dari wadah, baskom. Sebelum tangan dimasukkan, tuangkan dulu air ke tangan kita dan basuh. Ini tuntunan yang baku, ya. Apalagi setelah bangun tidur malam. Ya. Apalagi setelah bangun tidur malam. Karena Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Karena dia tidak tahu tadi malam tangannya terletak di mana ketika tidur. Nah, maka dia khawatirkan lengket di tangannya itu najis, kemudian masukkan ke dalam air untuk mengangkat hadas tadi, baik untuk wudu atau untuk mandi junub. Kan berpengaruh. Maka tuangkan dahulu, bersihkan tangan, baru masukkan. Bila tidak menggunakan gayung. Kalaupun punya menggunakan gayung, tangan juga dibersihkan karena ini sudah menjadi tuntunan dari mandi junub atau berwudu. Ya. Dzikru ghaslil junubi yadai, penjelasan tentang orang yang junub membasuh terlebih dahulu kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Hadis 243. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Husain an Zaidah qala haddatsana Atha bin Sa'ib qala حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملء كفيه 3 مرات ثم يفيض على جسده. Dari zahir hadis ini dan yang hadis lainnya, Nabi tidak menggunakan gayung. Jadi tidak menggunakan timba, dia gunakan tangan. Makanya di hadis Aisyah dan hadis yang lainnya tentang mandi bersama itu kan tangan mereka yang dicidukkan ke dalam bejana dan bertemu tangan mereka di dalam bejana, di dalam baskom tempat air. Di sini juga demikian. Makanya penting, sudah menjadi tuntunan membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Hadis yang dibawakan oleh An-Nasa'i ini adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin
radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana idza ightasala minal janabah. Ini panduan mandi junub. Tuntunan mandi junub diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi SAW ketika mandi junub, wudi'a lahul ina, disiapkan untuknya air satu bejana. Fayasubbu ala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina. Dia tuangkan ke kedua tangannya terlebih dahulu sebelum ia masukkan tangannya ke dalam bejana. Hatta idza ghassala yadayhi, setelah selesai dia membasuh kedua tangannya, adkhala yadahul yumna fil ina. Baru dia masukkan tangan ke dalam bejana. Berarti tidak ada timba, tidak ada gayung. Dia masukkan tangan-tangannya ke dalam bejana yang sudah dibasuh tadi. Thumma sabba bil yumna, kemudian dia ambil air dengan tangan kanannya, kemudian dia tuangkannya dengan tangan kanan. Wa ghassala farjahu bil yusra, diambil dengan tangan kanan, disiramkan ke kemaluannya dan digosok-gosok oleh tangan kirinya. Ia menggosok kemaluannya dengan, ini tuntunan mandi junub. Dibersihkan kemaluannya dengan tangan kiri, diambil air dengan tangan kanan dari dalam bejana. Ya. Hatta idza faragha, setelah selesai, ini tuntunan mandi ya. Yang pertama bersihkan kemaluan. Ya. Pertama kali bersihkan kemaluan dan gunakan tangan kiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menambahkan dengan sarana pengharum seperti sabun, ini tentu lebih utama lagi ya. Dengan alat penggosok membersihkan kemaluan dan sekitar kemaluan, ini juga lebih afdal ya, untuk semakin bersih. Setelah selesai, hatta idza faragha sabba bil yumna 'ala al yusra faghasalahuma. Tangan kiri yang tadi digunakan membasuh kemaluan ya, itu sebelum setelah itu diambil lagi air oleh Nabi dengan tangan kanannya, kemudian dituangkan ke tangan kiri, kemudian dibersihkannya. Ya. Dibersihkan kembali tangan kirinya dan kedua tangannya ya. Thumma selesai, thumma tamadmada wastanshaqa thalathan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq 3 kali. Ini termasuk tuntunan mandi junub dan juga berwudu. Ya. Untuk mandi junub juga ada kumur-kumur dan istinsyaq. Itu juga 3 kali. Thumma yasubbu ala ra'sihi, kemudian Nabi menuangkan ke atas kepalanya mil'a kaffai, sepenuh kedua belah tangannya. Diambil karena tangan keduanya sudah bersih, dimasukkan ke dalam baskom, diambil air, kemudian disiramkan ke kepalanya 3 kali. Ya. Jadi tidak ada gayung ya, tidak ada sarana untuk mengambil air. Dia tangan yang difungsikan. Nah ini juga menakar ukuran jumlah air yang dipakai. Diambil 3 kali cidukan oleh Nabi dengan kedua telapak tangannya, disiramkan ke kepalanya. Mil'a kaffaihi 3 marrat. Setelah selesai kepala 3 kali disirami dengan air. Thumma yufidu ala ra'sihi. Kemudian diambil air ala jasadi. Kemudian ambil air, kemudian dia tuangkan, disiraminya badannya. Nah itu tuntunan global dari mandi junubnya Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Dan ini pelajaran yang kita ambil bahwa terkait dengan amalan-amalan yang privasi seperti ini, itu nampaklah oleh kita peran istri Nabi untuk menyampaikan agama kepada kita. Kalau yang orang lain itu tidak bisa menceritakan secara detail ya, membasuh kemaluan, mana mungkin ada yang lain. Kemarin saja ketika selesai cebok ya, ada menuangkan air ke dalam kemaluan sebelum berwudu. Ada banyak yang mengingkari, kok bisa sahabat lain melihat. Mereka melihat bukan melihat Nabi menyiram kemaluan dan melihat kemaluannya, tidak. Nabi SAW memakai sarung, kemudian mereka nampak melihat Nabi dari kejauhan memasukkan atau mengambil air, kemudian memasukkan ke dalam bagian dalam sarungnya dan seakan-akan menyiramkan ke kemaluannya. An-nadah,
Ada bab khusus tentang an-nadhah, yaitu menyiram kembali kemaluan dengan air sebelum berwudu. Ya, setelah istinja menyiram kembali. Dikhawatirkan nanti akan ada sisa-sisa, dipercikkan kembali. Ini saja ketika yang bercerita adalah sahabat, kita merasa, ya kok bisa? Kan tidak mesti melihat kemaluan. Tidak bisa, perbuatannya bisa dilihat dari kejauhan, tetapi tidak mesti melihat kemaluannya dari jauh. Ya. Makanya di sini sangat dibutuhkan peran istri-istri Nabi untuk menceritakan kepada kita tuntunan mandi junub. Ya, tuntunan mandi junub seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini, bahwa Nabi SAW ketika mandi junub, beliau bersihkan, basuh kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan tangan kanannya, diambil air, dimasukkan, disiramkan ke kemaluannya, digosok kemaluannya dengan tangan kirinya. Kemudian sebelum melanjutkan, dia bersihkan kedua tangannya kembali, barulah dia mandi. Mengambil 3 kali cidukan air, mengusap kepala, membasuh kepala, kemudian baru semua anggota badan. Ini hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, barangkali sampai di situ untuk pagi hari ini pelajaran kita. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan ya, pelajaran Sunan Nasa'i bila Ramadan antara apa? Antara Rabu dengan Kamis. Ya. Antara Kamis dengan Jumat. Berarti Selasa Rabu masih ada pengajian. Ya, Selasa Rabu masih ada Sunan Nasa'i. InsyaAllah bila Allah memudahkan, hari Rabu kita penutupan pengajian Sunan Nasa'i rahimahullahu ta'ala, karena di bulan Ramadan kajian kita berpindah kepada tafsir, ya, kepada pelajaran tafsir. InsyaAllah tafsir yang akan kita pelajari di bulan Ramadan, tafsir surat Al-Ankabut. Tafsir surat Al-Ankabut, ya. Surat Al-Ankabut. Berapa ayat itu? 80-an lebih, ya, 80-an ayat. Ya, insyaallah yang akan kita pelajari tafsir surat Al-Ankabut. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.